Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Semoga hari ini kita selalu berada dalam kesehatan walafiat. Baiklah teman-teman, di video kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar kembali, yaitu melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita beralih kepada tajwid part 4 di pasal ketiga, yaitu mengenai hukum membaca bismillah di antara dua surat. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung atau belum mengerti apa sih yang dimaksud dengan bacaan bismillah di antara dua surat, mari kita sama-sama cermati definisi berikut ini. Bisa kita lihat bersama, contohnya di sini adalah surat Al-Ikhlas pada ayat terakhir. Nah teman-teman, biasanya apabila kita akan melanjutkan bacaan pada surat selanjutnya, entah itu dari surat pertama ke surat kedua, ataupun dari surat kedua ke surat ketiga, pasti kita diharuskan membaca bismillah terlebih dahulu. Baru setelah itu kita membaca surat kedua atau surat selanjutnya, yaitu setelah surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Falaq. Jadi simpulnya yang dimaksud dengan bacaan bismillah di antara dua surat itu adalah lafadz bismillahnya ini berada di tengah-tengah, ada di antara surat pertama ayat terakhir dan ada di antara surat kedua ayat pertama. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjut ke inti pembahasannya. Jadi ada 4 macam hukum membaca bismillah di antara dua surat. Yang 4 ini terbagi kepada 2 bagian. 3 bagian yang diperbolehkan dan 1 bagiannya lagi tidak diperbolehkan alias diharamkan. 3 bagian yang diperbolehkan, yang pertama yaitu qat'ul kulli, yang artinya semuanya diputuskan atau semuanya diwakafkan. Penjelasannya, jadi akhir surat yang pertama itu diwakafkan kepada awal lafadz bismillah, dan akhir lafadz bismillah diwakafkan kepada awal surat yang kedua. Contoh bacaannya kita langsung saja baca dari ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, diwakafkan atau diputuskan. Setelah itu barulah lanjut kepada bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, diwakafkan lagi, barulah lanjutkan kepada bacaan surat yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah teman-teman, jadi itulah cara membaca hukum qat'ul kulli. Semuanya diwakaf-wakafkan pada akhir ayatnya dan semuanya diputus-putuskan. 3 bagian yang diperbolehkan yang kedua yaitu waqaf wasol, yang artinya ada yang diputuskan dan ada juga yang disambungkan. Penjelasannya, jadi akhir surat yang pertama yaitu diwakafkan kepada awal lafadz bismillah, kemudian akhir lafadz bismillahnya diwasolkan kepada awal surat yang kedua. Cara membacanya kita lihat di sini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah teman-teman, karena ini adalah bacaan waqaf wasol, jadi yang pertama itu adalah diwakafkan. Kemudian setelah bacaan bismillah, jadi akhir bismillahnya itu diwasolkan kepada surat yang kedua atau surat selanjutnya. Jadi ketika diwasolkan, maka harkat asalnya yaitu kasroh dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah seperti itu ya. Jadi kasrohnya itu disambungkan langsung kepada awal surat yang selanjutnya.
Hukum membaca bismillah yang diperbolehkan yang ketiga yaitu waslul kuli, yang artinya semuanya diwasolkan atau semuanya disambungkan. Penjelasannya, jadi akhir surat yang pertama diwasolkan kepada awal lafaz bismillah, kemudian akhir lafaz bismillah diwasolkan pula kepada awal surat yang kedua. Contohnya, biasa kita baca dari ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Nah teman-teman, karena ini adalah hukum bacaan waslul kuli, jadi tiap akhir ayatnya itu diwasolkan kepada awal bismillah, kemudian akhir lafaz bismillahnya diwasolkan pula kepada surat yang kedua, dan itu dibacanya tanpa berhenti ataupun bernafas. Nah perlu kita ingat ketika kita akan mewasolkan bacaan atau akhir surat kepada awal bismillahnya, maka harakat asalnya itu tetap dibaca. Bisa kita lihat di sini adalah harakat asalnya yaitu domah tain. Yang tadinya hukum bacaan dari lafaz ahad ini adalah qalqalah kubro, karena dia diwasolkan kepada awal bismillah, jadi berubah hukumnya menjadi iklab, ya, ahadum bis gitu, jadi iklab karena harakat asalnya ini dibaca. Kemudian akhir bacaan bismillahnya juga sama, harakat asalnya dibaca dan disambungkan langsung kepada awal surat yang kedua. Jadi itulah cara membaca hukum waslul kuli, semuanya disambung-sambungkan tanpa bernafas ataupun berhenti, kemudian harakat asalnya dari ayat terakhir ini kepada bismillah itu dibaca. Nah teman-teman, itulah 3 hukum bacaan bismillah di antara 2 surat yang diperbolehkan. Sekarang kita beralih kepada 1 hukum yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, yaitu waslul waqaf, yang artinya ada wasol, ada waqaf, ada disambungkan dan ada dihentikan atau diputuskan. Penjelasannya, jadi akhir surat yang pertama diwasolkan kepada awal lafaz bismillah dan akhir lafaz bismillahnya diwakafkan kepada surat yang kedua. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, diwakafkan, baru lanjut kepada surat kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Nah teman-teman, cara membaca seperti ini itu tidak diperbolehkan atau dilarang, ya. Jadi hukum yang keempat ini yaitu wasol waqaf itu tidak sah atau tidak diperbolehkan. Jadi cara membaca bismillah antara 2 surat itu ada tata caranya sendiri, ya. Ada bacaan-bacaannya sendiri. Jadi yang diperbolehkan itu tadi yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada qat'ul kuli, ada waslul kuli, ada waqaf wasol. Nah itu bisa kita gunakan ketika kita sedang bertadarus atau kita sedang menjadi imam gitu ya, imam dalam sholat. Nah untuk hukum yang keempat ini yaitu wasol waqaf, awal surat yang pertama diwasolkan kepada awal bismillah, kemudian karena kita akan melanjutkan kepada bacaan surat yang selanjutnya akhir bismillahnya malah kita wakafkan atau kita putuskan kepada awal surat yang kedua, maka ini tidak diperbolehkan atau dilarang. Oke teman-teman, jadi itulah 4 hukum membaca bismillah di antara 2 surat, yang mana yang 3-nya diperbolehkan dan 1-nya yang diharamkan. Semoga dapat dipahami dan juga dimengerti oleh teman-teman semua, serta dapat teman-teman aplikasikan ketika teman-teman sedang bertadarusan. Pesan dari saya, pakailah 3 hukum yang diperbolehkan tadi dan hindarilah 1 hukum yang diharamkan. Bagi teman-teman yang belum paham atau masih bingung tentang seputar hukum bacaan bismillah ini, silahkan teman-teman tanyakan dan tulis di kolom komentar.
Oke teman-teman, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, subscribe channel ini. Semoga semakin berkembang. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.